Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara merevisi proposal penelitian. Teman-teman sekalian, edisi kali ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di dalam menyikapi adanya revisi pada proposal kita tidak usah takut ya, tidak usah bingung. Insya Allah pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana tahapan-tahapan untuk merevisi supaya teman-teman itu tetap dalam kondisi tenang ya menyikapi. Kadang mahasiswa itu ketika sidang proposal kemudian banyak revisi, akhirnya menyikapinya itu kurang bijak ya, akhirnya ketakutan sendiri, panik dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membantu teman-teman supaya tidak seperti itu. Revisi itu adalah aktivitas peninjauan ya terhadap sebuah informasi yang kita sampaikan baik secara tertulis atau sebuah karya atau sebuah bacaan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revisi itu artinya adalah peninjauan ya, pemeriksaan kembali untuk perbaikan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat dengan kata ditambah merevisi itu artinya memperbaiki, memperbarui agar menjadi lebih baik. Jangan lupa ya, jadi revisi itu adalah kegiatan menyempurnakan. Nah, kalau memang kegiatannya untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan karya kita, terus kenapa kita menjadi takut? Kenapa kita menjadi panik? Kan tujuannya baik untuk memperbaiki karya kita. Jadi yang sudah kita buat itu sudah baik, tapi ditingkatkan menjadi lebih baik. Sudah bermutu menjadi lebih bermutu gitu ya maksudnya. Jadi harus berpikir positif. Nah, baik teman-teman sekalian, mari kita lihat bagaimana cara menyikapi pada saat kita tahu proposal kita itu ada revisi. Revisi itu ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak revisinya. Nggak masalah ya, semuanya bisa kita atasi. Nah, yang pertama supaya kita dalam melakukan revisi itu menerima masukan-masukan dari pembimbing dan dosen penguji, itu kita ikuti sekarang ya caranya. Yang pertama adalah ikhlas menerimanya sehingga kita bisa tenang gitu ya. Nah, kalau kita marah gitu ya, kecewa, itu akhirnya menjadi gelisah dan benci kita kepada kepada pembimbing, kepada tim penguji. Nah, kalau sudah hal-hal yang negatif masuk seperti itu, nanti mengganggu kesehatan mental kita dan kita menjadi malas untuk memperbaikinya, untuk merevisinya. Jadi yang pertama adalah ikhlas menerima bahwa proposal kita itu masih ada yang harus diperbaiki. Nah, seiring dengan itu, iringi dengan doa. Minta kemudahan di dalam proses melakukan revisi. Itu pertama ya. Yang kedua adalah tentu berpikir positif. Beriringan dengan yang pertama tadi, kita berpikir positif. Jangan lupa bahwa proses revisi itu adalah untuk memperbaiki supaya karya kita menjadi lebih baik. Kemudian kalau kita lihat revisi itu bagaimana kita menyikapinya dengan positif itu penting ya. Karena kalau kita lihat misalnya dari apa yang direvisi itu, teman-teman harus mengklasifikasikannya ya. Mengklasifikasikannya begini. Revisi itu ada yang sangat penting ya, urgent, ada yang penting, ada yang kurang penting. Kok bisa begitu, Bu? Iya. Jadi kita lihat misalnya kalau yang urgent itu adalah yang kaitannya dengan konsep, misalnya kalau tidak diperbaiki jadi salah ya. Kemudian yang penting itu misalnya mengenai teori-teori pendukung atau mungkin tanda baca ya.
jangan dianggap sepele tanda baca ya. Jadi bagaimana meletakkan titik, koma, kemudian melihat pokok pikiran, itu paragraf pertama, kedua, ketiga, itu kalau tidak benar penempatannya bisa menjadi keliru ya. Jadi itu penting. Lalu yang kurang penting seperti apa? Memang ada gitu. Nah, yang kurang penting itu dalam arti begini, bukan kurang penting dalam arti konsepnya, tapi biasanya itu adalah menyangkut selera. Artinya begini, selera dosen pembimbing. Jadi begini, kalau misalnya kan namanya juga timnya banyak gitu ya. Dari segi konsep sudah benar, misalnya dari segi aturan penulisan sudah benar, cuma ada saran itu direvisi menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah menyangkut selera itu bisa ada dua pilihan. Teman-teman bisa merevisi jika mau, atau tidak usah direvisi, tapi ini harus didiskusikan ya, ditawar dulu. Bagaimana Pak kalau saya tetap mempertahankan ini, alasannya begini-begini. Biasanya penguji itu ataupun dosen pembimbing nggak masalah ya. Jadi kalau kan ini sudah klasifikasinya adalah selera. Jadi kalau selera ibaratnya makanan, kalau memang satu dengan yang lainnya kan ada selera yang berbeda, tapi benar gitu konsepnya. Nah, jadi saya kembali ya, jadi ketika kita sudah berpikir positif lalu mengklasifikasikan mana yang sangat penting dan yang hanya selera gitu. Jadi boleh direvisi, boleh tidak. Yang ketiga, baca dengan teliti bagian-bagian yang harus direvisi ya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian mana itu ditandai ya. Kemudian yang keempat, beri tanda pada bagian-bagian yang tadi, yang mana yang penting, yang sangat penting, dan yang hanya selera gitu. Boleh diperbaiki, boleh tidak. Yang kelima adalah segera lakukan revisi ya. Jangan ditunda. Kenapa? Karena nanti kita malas ya. Bolehlah misalnya kalau misalnya sidangnya hari Senin, istirahatlah hari Selasa. Rabu sudah mulai membaca, belum mengerjakan. Rabu itu sudah mulai membaca proposalmu secara teliti, mana bagian-bagian yang direvisi, mana yang tidak perlu. Lalu yang direvisi klasifikasikan tadi ya, jadi ketiga klasifikasi tadi. Jadi kenapa harus segera? Karena kalau udah males, apalagi ada gangguan-gangguan psikologis yang kadang kita juga sedih juga, kok ini masih direvisi kok, apalagi kalau revisinya banyak misalnya. Ya manusiawi lah kalau kita sedih ya. Jadi tapi jangan berlarut, karena kalau sudah berlarut berat untuk memulainya lagi. Jadi mumpung masih semangat, jadi kesedihan itu nggak usah lama-lama ya, 1-2 hari aja ya. Saya sarankan sih kalau itu tadi selang 1 hari aja, hari ketiganya sudah mulai mengerjakan, dari mulai yang ringan-ringan gitu ya. Lalu yang keenam, tips yang keenam adalah fokus merevisi. Setelah tadi diklasifikasikan, fokus merevisi, tunda kegiatan-kegiatan lain ya. Jadi jangan disambil, revisi itu harus segera. Karena apa, kan pada saat sidang itu teman-teman mendengarkan langsung paparan, saran ya, apa yang harus direvisi, apa yang tidak dan sebagainya masih hangat, itu langsung fokus melakukan revisi, menunda kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ketujuh adalah jika ada hal-hal yang kurang paham, misalnya tadi kan ada yang sangat penting, ada yang selera dan sebagainya. Teman-teman lihat mana yang mampu kita laksanakan sendiri, mana yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dalam hal ini misalnya mentor misalnya ya, dalam mentor statistik ataupun mentor dalam memahami konsep apa saja, mentor hubungi. Atau mentornya itu teman, bisa juga hubungi siapa yang kira-kira bisa membantu. Atau hubungi sumber-sumber belajar, buka ya Google misalnya, baca jurnal-jurnal penelitian dan macam-macam literatur yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan revisi.
Jadi jangan stuck sendirian, bingung ini gimana ya gitu. Bertanyalah kepada banyak pihak, apalagi zaman sekarang sangat mudah ya. Jadi sekali lagi hubungi mentor yang profesional, atau mungkin mentornya itu adalah teman sendiri atau kakak kelas atau mungkin dosen walimu misalnya. Itu siapa aja yang bisa ditanya-tanya aja ya. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya pembimbing? Ya bisa kalau memang ada yang bagian-bagian yang tadi ya, yang mengenai selera misalnya. Ini bisa nggak Pak dipertahankan misalnya? Saya ingin hal ini dipertahankan misalnya. Nah, itu dibincangkan lagi setelah sidang proposal. Jadi nggak ada yang sulit ya. Jadi nikmati aja proses merevisi itu dengan perasaan tenang. Insya Allah lancar ya. Nah sekarang yang berikutnya adalah yang ke-8. Nah yang ke-8 ini, jika setelah selesai segera kirimkan revisian itu sesuai waktu yang telah disepakati. Jadi segeralah setorkan itu kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan pengesahan. Lalu kan nanti setelah itu teman-teman akan melaksanakan penelitian ya. Jadi jangan ditunda. Jangan lupa yang ke-8. Setelah selesai segera sampaikan hasil revisian teman-teman itu kepada dosen pembimbing, dan kemudian mudah-mudahan cepat di ACC, terus minta tanda tangan pengesahan proposal. Nah baik teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat kesimpulannya adalah ketika kita mendapatkan koreksi, saran, kemudian bagian-bagian yang harus direvisi, jangan panik, terima dengan ikhlas. Kan kita juga tidak membuat sesuatu produk yang sempurna, makanya ada sidang proposal. Tujuan sidang proposal itu adalah menyampaikan rencana penelitian, mana yang sudah baik didukung, ya ditingkatkan, dikuatkan oleh tim penguji, kemudian mana yang masih kurang diperbaiki ya, atau mungkin ada yang sudah benar tapi bisa ditingkatkan lagi. Itu yang harus kita pikirkan. Asik-asik aja menerimanya ya. Jadi sebetulnya revisi itu adalah satu kegiatan memotivasi mahasiswa untuk melakukan perbaikan pada karyanya gitu. Nah jadi kesimpulannya revisi itu sebetulnya ada 2 ya. Pada saat sidang proposal ikuti dengan baik prosesnya, simak dengan baik prosesnya. Nanti teman-teman bisa melakukan revisi itu 2. Yang pertama, revisi yang datangnya dari tim penguji ya, penguji proposal. Yang kedua adalah revisi dari sendiri, revisi mandiri. Bisa jadi teman-teman yang hadir pada sidang itu memberikan masukan setelah sidang ya, atau mungkin kita sendiri membaca literatur, membaca jurnal pada saat akan merevisi dari masukan dari penguji. Kita juga merasa oh kayaknya bagian ini ada nih yang harus direvisi. Nah itu lakukan revisi mandiri tapi sepengetahuan dosen pembimbing. Sampaikan, Pak ini kayaknya bagian ini saya masih kurang serk meskipun dalam sidang ini tidak direvisi. Saya mau tambahkan ini misalnya, saya mau rubah ini sedikit, bagaimana Pak misalnya gitu ya. Jadi kesimpulannya setelah sidang proposal itu kita mendapatkan masukan untuk merevisi proposal itu 2 sumber. Pertama dari tim penguji, yang kedua dari kita sendiri yaitu revisi mandiri. Demikian teman-teman sekalian, sekali lagi jangan panik jika ada revisi proposal. Itu sudah saya sampaikan 8 tahapan yang bisa teman-teman ikuti tahapannya. Semoga proposalnya segera di ACC dan langsung melaksanakan kegiatan penelitian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.